Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi semua itu ngeroso, lah kan gitu kan. Nah, makanya sampai orang Jawa dikatakan wong Jawa kuwi panggonane roso. Jadi siapa yang bisa menghasilkan rasa, ya itulah yang bisa menikmati hidup. Jadi di situ gitu ya. Nah, jadi dengan demikian mati juga dapat diumpamakan kita bangun dari tidur. Makanya Rasul membimbing doanya itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Seperti itu ya. Nah, jadi tidur sebagai perlambang kematian, manusia baru terjaga setelah kematiannya. Pada titik inilah Seksiti Jenar mengukuhkan pandangannya bahwa kita hidup sekarang ini berada di alam kematian. Ya. Jadi ini dikukuhkan, ya kan? Jadi ya kita sekarang ini berada di alam kematian, bukan di alam kehidupan, karena kita sekarang ini tidak tahu kita akan mau kemana, pulang kemana, itu tidak tahu. Nah, jadi ini hanya untuk menjadi pijakan supaya kita kalau gitu jangan hidup sekarang ini mati kan gitu kan. Jadi dikatakan sebagai alam kematian itu tidak berarti waduh kita gak enak ya sekarang hidup di alam mati. Tidak, justru kita sadar karena kita ini hidup di alam kematian, maka kita harus mencari kehidupan yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah hidup betul, itu hidup loh ya. Itu tadi tidak seperti mimpi, kita mau melihat sesuatu terbuka, kita mau ini terbuka. Dan memang Tuhan semesta alam itu sendiri, ya, itu istilahnya itu ketika kita dihadirkan oleh orang tua kita, ya, kita itu juga sudah diberi bekal sesuai dengan karma kita. Nah, misalnya, ini saya beri contoh saja misalnya. Sebelum saya itu kuliah di IPB, malah saya tidak pernah punya harapan lagi bisa masuk universitas. Karena pada waktu itu untuk memasuki perguruan tinggi negeri itu hanya boleh dalam 3 tahun ijazah. Jadi kalau saya lulus sekarang 2025, maka batasannya itu ya 28 itu. 25, 26, 27, 28 sudah nggak boleh lagi untuk masuk, untuk testing. Jadi akhirnya ibu saya, ya sudah nak, karena sudah nggak ya gimana, nawari kan gitu. Iya, ini banyak loh putri-putri yang kok dilihat-lihat gitu. Nah, itu juga sebuah perlambang. Bagaimana mungkin saya ini bekerja di perkebunan, gak kepikiran loh mencari jodoh itu betul. Tapi kok ya, ibu itu nawari itu ada 5 nak. Iya, gak tanggung-tanggung kan. 5 disebutkan ini, namanya ini, putranya Pak ini. Sudah, tinggal pilih. Nah, herannya begitu pilih gitu kan. Nah, ibu saya juga yang melamarkan. Jadi bukan ayah loh ya, ibu saya. Ya, seperti ada kekuatan magis gitu, ibu saya langsung datang ke ayahnya si anak perempuan itu, langsung diterima. Ya, jadi seperti itu, gitu loh ya. Di sini kita harus paham, ya. Terus akhirnya menikah kan. Tahun 81, ya, jadi sudah 7 tahun dari sekolah SLA. Kompas itu menulis bahwa perguruan tinggi negeri dibebaskan untuk diikuti oleh yang lulus tahun berapa saja. Ya,
karena pemerintah lagi menyiapkan program baru. Nah, kok ya 81 itu saya bilang pada istri saya, wah ini ada kesempatan, saya boleh ikut. Ya ikut aja loh, dapat duit kok yang enak nong ini. Ya, tapi nanti dulu ya, sepiring berdua loh saya bilang. Karena kan lepas kerja. Ya, dari Jawa Timur, terus milih Bogor, nggak ada pekerjaan. Rela coba. Jadi gitu. Ya. Malah diguyoni sama teman-temannya. Ojo oleh kuliah. Begitu nanti bojomu kecantol sampai sing nyar-nyar di kono loh kan gitu. Nyatanya juga nggak kecantol gitu kan. Jadi seperti itu kehidupan itu. Itu lulus sekali testing coba. Nggak pakai bimbingan tes. Nah, itu jalan, itu artinya ada program sebenarnya. Nah, program itu diberikan kepada kita, ada yang tanggap, ada yang belum tanggap, gitu loh. Makanya saya tidak pernah marah kepada orang yang tidak mau belajar kepada saya. Nah, ini memang belum tanggap, kok dipaksa kan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'annya ya digunakan juga oleh Siti Jenar bahwa sesungguhnya engkau berada dalam keadaan lalai tentang hal ini ya. Jadi masalah kematian itu sebenarnya kita ini lalai gitu loh ya. Maka kami singkapkan tabirmu dari engkau, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi artinya kalau kita itu sudah tersingkap dari alam kematian kita bisa melihat gitu loh. Jadi kita itu bisa melihat, iya ya hidup ini saya kok dapat jodoh ini, akhirnya senyum sendiri ya. Iya betul. Jadi di situ. Jadi kita jadi nerima gitu. Jadi ya godaan bisa lebih besar, godaan bisa lebih besar. Tetapi kita ya ini kan namanya Arjuna tadi kan digoda bidadari kan, jadi digoda nggak apa-apa. Ya kita tidak perlu memusuhi orang yang digoda gitu. Jadi seperti itu zamannya email-emailan dulu ya, sekarang kan WA-WA. Ada perempuan itu yang email ke saya. Nah, saya justru mendambakan suami seperti bapak. Nah, iya, saya ini gadis, ya gadis, tapi harapan saya punya keturunan dari bapak. Bapak tidak perlu khawatir, saya orangnya cantik, bisa ketemu yang kita sepakati. Iya, karena saya kan nggak jawab kan, akhirnya di email lagi ya kan. Itu namanya ustadz pengecut katanya. Kan Islam membolehkan istri sampai 4. Kenapa nggak nanggapi saya? Jadi seperti itu. Ya. Kalau memang di sini ada perintah jangan nanggapi ya, kita enggak. Kita itu percaya kita ini ada loh. Kalau sudah terbuka itu ada, jangan begitu, jangan begini. Jadi kita seperti itu. Ini tadi tinggal kita tanggap rasa tidak, kita buka tidak. Kalau kita bisa buka, selalu ada jawaban. Itu. Dan terkait meditasi tersebut. Nah, meditasi itu cara salah satu untuk membuka. Jadi itu cara. Tapi sikap kita dalam kehidupan itu juga meditatif loh. Jadi kita misalnya ya duduk, terus tenang, juga meditasi. Jadi meditasi tidak harus selalu dalam bentuk mencari tempat tertentu, waktu tertentu, ya tidak harus. Akan tetapi untuk pelatihan masih diharuskan. Karena pelatihan ini kan memang apa ya, kita itu seperti ya orang itu untuk membiasakan kan masalah. Saya dulu juga mengalami pelatihan itu, yaitu kan saya ini masuk kerjanya kan menggunakan mobil perusahaan terhadap sopir. Jadi saya duduk di belakang, ya. Nah di situ saya gunakan meditasi, sehingga nanti pada waktu sampai di kantor sudah segar sudah. Nah, ya.
Nanti pulang juga begitu. Kita gunakan meditasi. Kondisinya harus ini, nggak harus gitu kan. Kalau bicara kan kamu juga nggak masalah. Nggak masalah, ya. Jadi kita terbiasa kan, dan mobil kan rapat, ya kan. Ya. Dan supir malah seneng kan kalau kita tidaan. Ngajak ngobrol ya. Banyak ngomong kan gitu kan, yang penting ya. Tuh. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi ketika ayat itu diangkat oleh Seksi Tijenar dalam kehidupan nyata di bumi ini, banyak orang yang salah dalam memahami makna hidup sekarang ini berada di alam kematian. Nah, ini wajar kan, karena mereka hanya mendengar, tidak menerima penjelasan seperti ini. Jadi wajar kalau oh itu kan apa, itu nggak mungkin, ini itu gitu. Nah, makanya di sini saya sampaikan, ingat, sebagian besar manusia sampai hari ini masih tidur. Karena masih tidur ya, namanya orang tidur itu loh, mendengar sesuatu yang menanggapinya pun ngawur gitu loh ya. Masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi seperti itu ya. Kalau kita sudah ini ya orang itu ada rasa takut sebagai manusia. Ya, pokoknya kita tulus saja gitu, nanti ada jalan hidup gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Nah, banyak orang yang memahami pernyataan itu secara harfiah, secara literal, secara literal. Hidup di dunia ini dianggap tak bermakna ya. Pandangan ini jelas keliru. Tentu Seksi Jenar tidak mengajarkan hadis maupun Al-Quran itu secara negatif atau keliru. Apa hubungannya dengan penyimpanan energi permana? Kita selalu nanti berbicara energi permana. Ya, karena itu konsep hidup kita, gitu. Jadi apa hubungannya dengan penyimpanan energi permana? Energi permana itulah yang disebut life energy atau life force kalau di dalam bahasa Inggrisnya, atau vital force. Ya. Jadi itu, atau juga life power. Ya, gitu. Nah, perhatikan kembali mana tidur dan mati ya. Yang dalam hadis dinyatakan hakikatnya manusia yang hidup sekarang ini dalam keadaan tidur dan baru bangun setelah kematiannya. Tidur adalah proses alami yang terjadi secara siklik dengan berbagai fase yang berbeda. Jadi tidur itu proses alami ya. Kita nggak bisa lari dari nggak tidur itu. Ini proses alami. Maka sebenarnya ajaran di Jawa itu melarang kalau orang misalnya riadok atau melakukan pelatihan, ya, saya nggak perlu tidur misalnya. Nah, itu malah keliru. Tidur cuma nanti ada batasannya gitu loh ya. Jadi di situ ya. Makanya di sini ada fase. Pertama, masih mudah terbangun. Tidur tapi ya baru sebentar tidak terbangun ya. Lalu ada fase nyenyak. Ya, baru tidur tapi orang itu langsung nyenyak. Nah, tidak ada fase. Ya. Nah, kemudian ada fase kerja otak itu paling lambat. Jadi kerja otaknya itu paling lambat. Jadi di situ. Nah, saat otak bekerja paling lambat, jantung dan otot rileks. Jadi jantung dan otot itu mulai rileks. Ya. Pergerakan mata itu terhenti. Inilah fase tidur yang serupa dengan kematian awal. Jadi kita kalau melihat mata ini tidur, kadang-kadang bola matanya masih begini-begini, tapi dia bisa tidur gitu loh. Ya. Jadi fase tidur gerakan mata cepat atau rapid eye movement, yaitu gerakan mata, gelombang otak dan pernapasan meningkat. Nah, di sini terjadi mimpi. Sama dengan kita kadang-kadang sleep tapi sudah mimpi banyak. Jadi ini semua ada kaitannya dengan kehidupan kita. Melampaui, ya. Lewati fase-fase tersebut agar dapat memulihkan fungsi otak dan baik untuk kesehatan.
Jadi kita belajar melampaui fase-fase tadi 1, 2, 3 itu harus kita lampaui ya, supaya kita ini sehat. Ya. Semua fase di atas menggunakan energi permana. Jadi jangan lupa, kita ini tidur itu menggunakan energi permana. Kalau mimpinya nggak enak, permana yang terbuang itu juga banyak sekali. Jadi di situ. Jika fase di atas hebat, malah mengurangi energi yang sudah didepositokan. Jadi kalau gerakan mimpinya macam-macam itu hebat, itu malah membuang energi permana yang sudah didepositokan. Nama itu belajar, tidur, sudah tidur. Itu betul-betulan, ya, enak. Nah ya Pak, sedikit. Kalau ngomongin tentang mimpi kan kita nggak bisa ya ngatur mimpi pengen. Ya untuk sebagian orang kan susah ya. Untuk misalnya kepengen mimpi terus-terusan baik. Kan kebanyakan banyak mimpi buruk yang terjadi Pak Wajib. Nah kemarin tuh sempat jam berapa gitu habis tidurin sama anak-anak, terus saya ketiduran, terus mimpinya buruk sekali. Buruk itu dalam arti kata kecelakaan, kemudian yang kayak ya, jadi bawa mobilnya nabrak macam begitu. Itu restless banget, maksudnya capek, kemudian pusing, menderita gitu ya. Tapi begitu udah putus asa di mimpi itu, kebangun, terus alhamdulillah cuma mimpi gitu. Cuma mimpi, jadi terbangun dari mimpi itu satu kebahagiaan saat itu. Ya, bisa. Lepas dari mimpi itu Menyikapi namanya. Nah itu menyikapi kan. Tapi kenapa orang bisa mimpi buruk itu, kenapa Pak? Iya, jadi gini kan, kita ini ya, sel-sel kita ini kan juga tinggalan dari sel-sel orang tua kita. Jadi secara material itu yang membawa memori dari dari kesusahan orang tua kita dan sebagainya. Ya. Nah, itulah kita belajar semacam ajaran seksi benar marifat itu kan untuk bisa membuat sel itu bersih dari pengaruh. Jadi kalau kita ini sudah bersih dari pengaruh, ya tidak lagi merasa ada ini dan itu. Ya. Lebih dari keluarga yang dalam tanda petik itu tidak enak. Ya, maka yang dilahirkan itu seringkali bermimpi yang buruk. Nah, bahwa mimpi bisa, tadi kan tidak bisa diatur, bisa kalau sudah tingkat tinggi. Nah, jadi itu mimpi itu bisa diatur. Jadi nanti termasuk rahasia 7 lapis kekuatan diri tidak kita ajarkan tersendiri, tapi kita selip-selipkan di ajaran seksi jenar ini ketika menyebut yang berkaitan dengan itu. Gitu, ya. Jadi kita supaya tidak banyak topik ya, tapi akhirnya kita nggak ingat ini topik yang mana ya. Gitu. Ya. Jadi kita masukkan. Yang nulis 7 lapis kekuatan diri juga saya, ya kan? Bukan orang lain. Jadi saya tinggal nyelip-nyelipkan saja. Nah, jadi hidup itu bisa pada fase mimpi itu diatur. Saya nggak perlu mimpi kalau nggak ada kebutuhan, nggak mimpi. Saya ingin bermimpi ketemu teman saya, mimpi betul kan gitu kan. Nah, jadi ingin tahu kabarnya, ingin apa. Jadi gitu. Nah, yang penting sekarang adalah memanfaatkan dulu kondisi yang ada, tapi kita semakin tidak kehilangan permana. Yang sekarang ini ya. Makanya di sini saya jelaskan ya, manfaat tidur yang sudah melewati fase-fase tersebut, maksudnya tidak gede banyak, tidak gerakan jantung lagi tinggi. Kalau kita relaks ya kan, itu memperbaiki sel tubuh. Regenerasi. Iya, jadi sel kita ini tadi kan juga ada dari orang tua kan. Ya. Itu lama-lama kan diganti sel baru. Nah, selama ini yang masih ada sisa dari orang tua ini hilang, ya ganti sel baru.
Cuma kita kan punya batas namanya energi permana untuk seberapa lama kita bisa hidup. Karena itu ada janji, ya. Jadi makanya apa itu Nabi Muhammad pun hanya sampai 63 tahun, ya. Padahal dia Nabi, gitu kan. Nah, karena ada janji perorangan. Ya. Karena semua itu ada tagihan, ada janji. Ya, kalau saya mempelajari hakikat Nabi, itu ada pertanyaan. Dan mungkin tidak banyak dipelajari oleh orang-orang ini. Ya, itu pertanyaannya gini, ya Muhammad, kamu memilih hidup panjang untuk berkuasa atau ya semua sudah disempurnakan terus kamu wafat? Ya dia milih wafat. Yang penting ajaran sudah disampaikan. Jadi seperti itu. Nah itu makanya nggak bisa orang diukuran itu kok Nabi kok ya cuma 63 tahun, nggak bisa. Ada kontrak janji. Ada kontrak. Kita setiap orang diri kita ini, ya nanti kita akan tahu ya bahwa kita ini punya kontrak. Setiap diri kita ini. Tapi berbahagialah sebenarnya orang yang menandatangani kontrak jadi perempuan. Nah, ini saya beritahu sekarang. Iya. Kenapa Pak? Apa? Loh, Kenapa berbahagia jadi perempuan? perempuan itu adalah sumber lahirnya kehidupan, tapi sering disia-siakan, sering ditindas oleh lelaki. Itu. Nah, Pak Triar. Jadi berbahagialah jadi perempuan. Karena nanti spiritualitasnya ketika zaman Kerta juga itu udah tinggi. Yang laki-laki kebanyakan krengkel-krengkel kan gitu. Tapi yang ikut pengajian banyak perempuan sekarang ya. Yang lagi jarang ikut pengajian. Ya. Jadi bangsa ini dulu karena dilahirkan oleh perempuan, ya oleh apa itu kesengajaan oleh perempuan. Makanya nama-nama untuk stoknya itu ya perempuan. Misalnya nenek moyang, Ibu Pertiwi, Ibu Jari, Ibu Kota. Iya kita tidak menempatkan laki-laki. Cuma pelan-pelan itu tinggal nama setelah menguatnya patriarki. Dari itu. Dari patriarki Indonesia. Iya itu karena penjajahan tadi. Karena masuk kan namanya orang jajah itu bersifat patriarki. Nah, seorang ibu kan nggak jajah. Makanya ketika orang-orang asing masuk Nusantara itu bangsa kita itu yang terima karena bersifat perempuan itu tadi. Monggo, diterima semuanya. Ya. Tapi nggak tahunya setelah tamu itu diterima, ada yang nakal, banyak yang nakal gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Dan hampir semua nabi, tapi kenapa laki-laki ya? Kalau misalnya lihat sejarah-sejarah gitu. Nabi itu bahasa Arab. Artinya di Arab itu memang hidupnya patriarki. Itu loh. Ya. Jadi bukan semua nabi itu laki-laki. Iya diketahui kan. Iya. Bukan, definisinya kayak gitu. Jadi kan disebut dengan kata rijal. Ya, dan tidaklah seorang nabi itu kecuali seorang rijal yang mendapat wahyu. Rijal itu bukan bahasa biologi. Ya. Jadi kalau bahasa biologinya ya itu menggunakan kata lawannya unsa apa? Nisa. Lawannya Musa. Lawannya unsa. Unsa. Oh ya, unsa. Rijal ya. Ya, terus selain rijal laki-laki. Enggak, lawannya unsa itu Mas Zakir. Oh iya. Ya. Iya. Jadi lawannya itu ya. Jadi laki-laki itu kan disebut sebagai ya zakar. Ya. Jadi diciptakan kamu zakar wa unsa. Jamaknya zakar adalah zuhur. Jadi di situ jamaknya unsa adalah unus. Jadi itu biologis.
Kalau zakar itu biologis, tapi sekarang zakar cuma ditempelkan hanya di situ. Iya kan, kita ini aneh kan gitu ya. Jadi kalau disebut Al-Quran itu menciptakan min zakari wa unsa, ya kan? Itu zakar itulah biologisnya. Tapi manusia akhirnya menarik hanya ke situ, coba bayangkan. Jadi di situ. Nah, ini kesalahannya apa ya di sekolah tinggi Islam, di sekolah Islam itu tidak terlalu dijelaskan secara detail pemakaian kata, sehingga nggak nyambung. Nah, kata rijal itu sama dengan maskulin, sedangkan kata nisa itu sama dengan feminin. Jadi itu karakter, itu sifat, bukan biologis gitu loh. Makanya dikatakan di Al-Quran bukan nabi itu dari zakar, tapi dari rijal, mereka yang punya maskulinitas yang kuat, yang tinggi ya. Makanya ahli hadis ditinjau dari kerijalannya gitu. Oh ini rijal, jadi artinya kuat. Jadi di situ laki-laki pemimpin wanita. Iya. Iya. Sebenarnya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang memiliki maskulinitas tinggi itulah yang menjadi pemimpin rumah tangga. Ya bayangkan kalau dapat suami terus mengalami kecelakaan, maksudnya harus tetap jadi pemimpin, ya kan bisa. Ya akibatnya kasihan di Indonesia ini, seorang dokter kan banyak yang karena sibuk dengan pasien nggak pernah pacaran, ya, yang jadi suaminya akhirnya orang biasa, kan gitu. Padahal seharusnya yang jadi suaminya ya dokter juga yang bisa saling ngobrol gitu kan. Tapi dokternya merasa loh itu sejak gimana kan gitu kan. Nah, jadi dunia kali yoga itu memang tidak menemukan keseimbangan. Jadi aku dewe kepengen golek bojo sing ayu. Itu tandanya berarti saya pun terpengaruh oleh ketidakseimbangan. Kan seharusnya saya memilih kan yang ini kecerdasannya, kepandaiannya harus sama dengan saya, kan tidak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu dunia kali yoga. Nah, cuma kita ini harus bisa menerima nyatanya saya dilahirkan dalam ruang lingkup yang harus begitu. Nah itulah kita terima kan gitu kan. Ya itu begitu kan lengkap. Golek wong tua langsung nawani ya kan. Rezeki kan gitu aja kan. Nah jadi ketika kita bisa tidur melewati semua fase mimpi buruk ya, terus gerakan mata yang kedap-kedip itu atau jantung yang getarannya cepat itu memperbaiki sel tubuh, menjaga fungsi kognitif otak. Jadi kesadaran otak itu segar. Ya. Makanya untuk ngetes juga begitu. Kalau kita bangun tidur ya bisa duduk sejenak terus ya itu sehat. Sama dengan tadi, ini duduk saya bangun, saya nggak perlu lagi harus geragal-geragalan. Padahal sudah berapa lama yang tadi duduk. Jadi badan kita harus kita buat keseimbangan. Jadi di situ. Nah, membuat tubuh sehat dan siap untuk menjalani aktivitas keesokan hari. Itu tadi bangun itu memang harus duduk sebentar untuk menyeimbangkan semua. Ya mungkin perlu 1 menit 2 menit sudah cukup. Ya terus baru menuju kamar mandi. Nah, mengapa banyak orang jatuh di kamar mandi, ya kan? Karena secara tidak sengaja sering bangun langsung ke kamar mandi. Jadi keseimbangannya itu, ya terutama orang tua kan,
Kalau orang muda saya nggak apa-apa. Orang tua itu keseimbangannya itu ya sudah terganggu, ya. Nah, akhirnya terjatuh. Karena terjatuh, ya kena kepalanya, akhirnya. Nah, makanya kita harus tidur dengan baik supaya mana kita bukan hanya apa itu lagi bisa disimpan, tapi dalam posisi alirannya itu dalam keseimbangan. Gitu. Tidak di sini terus saja seimbang, ya. Iya. Jadi tidur adalah kebutuhan dasar manusia untuk pemulihan fisik dan mental. Gangguan tidur. Iya, gangguan tidur harus diatasi dengan cara relaksasi. Meditasi. Masalahnya kan gini kan, orang yang terganggu tidurnya itu pada mulanya pasti ada pada mulanya itu. Ya mungkin karena sering kesal, mungkin karena apa ini, ya kesal itu dalam pekerjaan dan sebagainya sehingga mengganggu, ya kan? Atau kesal dalam rumah tangga dan sebagainya juga bisa. Ya. Atau karena makanan yang tidak tepat, ya, itu juga bisa mengganggu. Nah, jadi itu. Nah akhirnya terganggu tidurnya. Nah, jadi kita dapat, jadi hal ini fisik mental ini dapat dipenuhi jika tubuh dan pikiran masuk ke dalam keadaan istirahat. Jadi makanya otak kita itu kalau sedang tidak dipakai apa-apa ya istirahat aja. Jangan untuk ngerasani, jangan untuk ini itu, istirahat aja. Ya. Nah, tidur yang benar dan baik itu sama dengan memasuki alam kematian di kala manusia masih bernapas. Jadi memasuki alam kematian di kala manusia masih bernapas. Manusia itu ketika mau mati itu kan masih bernapas, tapi sebenarnya itu sudah di alam kematian. Ya, makanya kalau ada orang ini itu sudah nggak berdaya itu, bahkan ada yang suruh baca Allah, Allah, Allah dan sebagainya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya punya mertua, ya begitu sakit dibawa ke rumah sakit, ya kan langsung ya sudah kita bacakan anu aja apa ini Allah, Allah, Allah dan sebagainya, ditalkin istilahnya. Tapi justru mertua itu gini, habis begini artinya jangan rame-rame, saya sedang konsentrasi gitu. Iya, jadi di situ karena kan orang mengganggu kadang-kadang itu, sini bilang Allah, Allah, Allah begitu, tapi itu kan ngadepi kan situasi yang berbeda. Nah, jadi dari sudut pandang orang yang memperhatikan makna kehidupan, jadi sekarang orang tentu hidup sekarang ini seperti orang yang sedang tidur atau mati. Artinya secara umum setiap orang yang hidup sekarang ini tidak mengetahui tujuan hidupnya secara umum. Jadi saya tidak mengatakan ada orang yang tahu hidupnya, tapi secara umum, ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin sama dengan orang yang tadi bermimpi, dia nggak tahu dia mimpi itu mau kemana. Iya betul. Banyak. Iya kan? Iya. Kadang-kadang mimpi Nggak tahu mau ngapain, mau mencari kemana. kemana nggak tahu jurusan. Seperti itu. Jadi kalau toh kita mengatakan bahwa tujuan hidup untuk ini dan itu, sebenarnya kita hanya melakukan copy paste dari orang lain. Kalau kita itu orang sendiri tapi bilang menurut sana itu gini, nah, jangan menurut sana, menurut diri kita. Nah, kita belajar ini untuk pelan-pelan membuka diri kita. Ya. Maka di dalam apa itu salah satu podcast saya katakan, ya kan, mengapa ada pengajian begini ini pakai baiat, ya kan? Oh, baiat itu guru yang tidak yakin bahwa apa yang diajarkannya itu benar. Gitu ya? Oh iya, jadi takut ditinggal. Kalau saya, kalau kamu nggak sama guru nggak apa-apa. Kalau saya gitu. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Oh iya, itu. Saya ngajarkan dengan benar, tapi orang tidak mau, ya sudah silakan. Bukan saya yang butuh kok. Jadi di situ. Jadi itu makanya orang diikat dengan baik supaya nggak pergi kan gitu. Jadi di situ. Nah, jadi
Atau kita ini mengira-ngira dan menyimpulkan setelah membaca ayat atau buku filsafat. Oh, dari buku ini ternyata gini ya. Jangan, kita ini belajar justru untuk membuka diri kita. Sehingga akhirnya kita tahu diri kita, bukan tahu untuk orang lain loh ya. Kita cuma butuh tahu diri kita dulu. Bahwa ada orang yang dikaruniai kemampuan melihat orang lain itu hilang persoalan. Maka ada, dulu saya sering senang nonton film Cina, ya kan. Nonton film Cina itu ketika saya masih di SLA itu rajin, ya. Istilah nonton film perang, ini adu bola dan sebagainya, silat. Ya, itu kan ada seorang ahli meramal itu loh. Ya. Semua jago-jago silat itu datang, itu diramalkan kalau mau perang ini bisa selamat atau tidak dan sebagainya. Tapi suatu hari dia tidak sempat meramal dirinya sendiri. Akhirnya terbunuh ketika meramalkan orang lain itu kan ya. Jadi di situ. Nah, jadi yang penting kita belajar tahu untuk diri kita dulu. Nah, apa bisa kalau ya ibu dan bapak semua ini pelan-pelan mendengarkan apa yang saya sampaikan terus nanti dipraktekkan, bisa. Ya, masalahnya kan sering orang tidak sabar. Nah, kan orang itu bisa, kalau kuliah tadi bisa lulus cepat atau bisa lulus lama kan tergantung kapasitasnya. Jadi nggak bisa kan saya harus sekian ya. Contohnya saya tadi, saya berusaha membuat skripsi 3,5 tahun sudah lulus, tapi ternyata dibuat tidak demikian. Nah, gitu. Ternyata dibuat tidak demikian. Ya memang saya sudah nggak ngarap apa-apa lagi, dan saya itu dapat beasiswa kan. Jadi ketika nggak ke kampus sama sekali itu, lain saya sering ngobrol sama istri saya itu, orang dulu ini kok ya jujur ya. Padahal saya sudah tidak datang ke kampus itu. Datang membawa beasiswa itu ke rumah. Dapat bayangkan itu. Baru nanti saya setelah dilantik, di wisuda, gak ada beasiswa itu. Saya sampai bilang, Pak, saya sudah tidak datang ke kampus. Tapi kewajiban kami, Pak, selama belum lulus ya beasiswa harus diterima. Loh, kadang-kadang saya ini orang dulu itu ya jujurnya luar biasa. Jadi beasiswa itu kan sebenarnya diberikan bulanan, tapi kalau orangnya tidak ada kan dirapel tahunan, ya kan. Jadi setahun saya menerima beasiswa 360.000. Sedangkan kalau dapat beasiswa Super Smart sebulannya itu 12.500 kalau dapat dari Super Smart. Jadi kalau setahun kecil, karena 12,5 kali 10 itu 120 sekian, ya kira-kira 150-an, tapi saya 360. Jadi saya karena kedatang, Pak, ini bukan apa-apa, saya cuma memberi, ya karena Bapak itu kok datang ke sini ya, jadi dari 360 saya kasihkan. Kasihan saya, karena pegawai itu gajinya enggak seperti saya terima beasiswa loh. Jadi di situ kita tahu dosen itu ketika zaman saya masih kuliah itu hanya 80.000 loh dosen itu. Nah saya dapat beasiswa ya 30.000 berarti 360.000. Jadi di situ.